Nah, seperti ini sahabatku semua, ini daging salai, ada telurnya. Jom makan semua. Bismillahirrahmanirrahim. Kebiasaan orang Malaysia, Jumat berkah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dapat makanan dari bos saya. Ini daging salai. Seperti ini sahabatku semua, daging masak salai. Ada telurnya. Jadi kalau di Malaysia, masakan daging salai ini merupakan salah satu masakan khas Melayu dan cocok untuk lidah orang Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Bang, selalu reaction saja. Kapan review makanan khas Melayu Malaysia? Alhamdulillah sahabatku semua, hari ini Bang Toha dapat rezeki daripada bos saya. Kalau kita merantau mendapatkan bos yang sangat baik, itu juga termasuk salah satu rezeki yang memang tidak terduga, rezeki yang patut kita syukuri. Ketika kita merantau di luar negara, dikelilingi dengan orang-orang baik, maka kita wajib mensyukurinya. Kalau saya merantau di negara lain, mungkin saya tidak akan pernah mendapatkan makanan seenak ini sahabatku semua. Lihat, Masya Allah, ini daging saleh, dapat telur lagi, ya Allah ya Robi. Nasinya, nasi beras panjang. Kalau di kampung saya tidak pernah menjumpai nasi beras panjang ya. Ini dia. Berasnya panjang-panjang sahabatku semua, lihat. Beras panjang atau biasanya disebut beras mati. Jadi kalau di Malaysia, beras mati ini memang menjadi salah satu makanan yang cukup sangat mudah ditemukan, biasanya untuk membuat nasi biryani di kedai-kedai ataupun kedai biasa biasanya juga menjual beras panjang-panjang seperti ini. Kalau dibuat nasi biryani atau nasi minyak atau nasi hujan panas, itu memang sangat sedap. Sebab di Malaysia beraneka ragam jenis nasi. Oh iya, Bang Toha akan tunjukkan ya seperti apa lauk-lauk yang dibagi bos saya. Masya Allah, alhamdulillahirabbil alamin, ya Allah ya Rabbi. Lihat, Masya Allah, alhamdulillah. Ini bukan pamer sahabatku semua, tetapi saya ingin menunjukkan sisi positif yang ada di negara tetangga kita, yaitu Malaysia. Kadang sering kita melihat perselisihan media sosial, saling menghina, saling menghujat. Pada faktanya, alhamdulillah, selama saya bekerja di Malaysia, saya dengan bos saya ini seperti saudara sendiri. Masya Allah. Saya pakai tangan sahabatku semua, dan tadi sudah cuci tangan. Akan saya tuangkan daging salai. Masya Allah. Ini daging salai dimasak sambal ini. Saya akan tunjukkan sahabatku semua. Daging salai, masakan khas Melayu Malaysia. Dagingnya Masya Allah, lauknya sangat banyak banget sahabatku semua. Sebelum makan berdoa terlebih dahulu. Bismillah. Pakai beras mati atau beras panjang-panjang. Bismillah. Mantap sahabatku semua. Alhamdulillah. Huh. Hmm. Kalau beras panjang seperti ini, dia itu tidak lengket ya. Tapi kalau beras biasa itu lengket, nempel-nempel. Tapi kalau beras panjang-panjang, dia nggak nempel. Bismillah. Hmm, hmm, hmm. Hmm.
Masuk dagingnya besar banget. Dulu pertama kali saya ke Malaysia makan beras panjang seperti ini, saya kaget. Ini beras kok panjang-panjang banget. Ya maklum kan, tinggal di kampung, tidak pernah melihat beras panjang-panjang seperti ini, ya terkejut. Untuk sahabat-sahabatku semua, kalian terserah mau komen apa ya kan. Ya memang saya berasal dari kampung. Biasanya nanti akan muncul netizen, dasar nggak pernah makan enak, makanya hidup jangan di kampung. Biasanya seperti itu. Makanya sekali-kali kamu pergi ke Jakarta gitu. Makanya kamu sekali-kali pergi ke kota besar di Indonesia biar tahu rasanya makanan enak gitu. Kadang saya tertawa sahabatku semua. Udah tahu saya ini dari kampung, udah nggak ada duit, disuruh pula ke Jakarta. Nanti di Jakarta makan apa saya? Jom sahabatku, bismillah. Pakai sambal lebih enak. Orang nggak mikir ya kan, udah orang kampung nggak punya duit disuruh pergi ke Jakarta. Baru saja makan seperti itu di Malaysia udah sombong gitu. Padahal ini bukan beli, ini dibagi bos. Bismillah. Memang mantap. Kalau di Indonesia, orang kampung, untuk beli daging itu kemahalan. Harganya mahal sahabatku semua. Karena kerja 1 hari untuk beli daging 1 kilo itu nggak dapat. Apalagi daging kalau di kampung saya itu harganya 130.000. Sedangkan kerja harian biasa cuma 90.000, 100.000, jadi nggak cukup. Tapi kalau di Malaysia, kita kerja 1 hari, itu bisa untuk membeli daging 2 kilo. Bismillah. Memang mantap. Berasnya panjang-panjang. Kata siapa di Malaysia krisis beras? Ini loh, berasnya enak. Biasanya kalau beras panjang-panjang seperti ini, beras dari Pakistan sahabat itu semua. Bismillah. Memang enak banget lah. Bersyukur sekali saya dapat bos yang sangat baik, seperti keluarga sendiri. Saya selama bekerja di Malaysia, alhamdulillah, merasakan makanan apa saja loh. Serius. Yang dulu di kampung tidak pernah makan ini, makan itu. Setelah kerja di Malaysia, alhamdulillah. Ini sekedar cerita pengalaman hidup saya selama merantau di Malaysia. Jadi tolonglah netizen, jangan kecam-kecam ya kan, jangan suruh saya pergi ke Jakarta, pergi ke Bali. Duitnya itu nggak ada. Kalau kalian mau jadi sponsor nggak apa-apa. Tentang kebaikan bos saya, ya saya wajib ceritakan supaya orang itu tidak menilai kalau yang kerja di Malaysia itu dipandang sebelah mata, dipandang hina. Enggak. Bismillah.
Hmm. 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 Memang mantap. Hmm. 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 Dagingnya masih banyak. Bersyukurlah saya di Malaysia jumpa dengan bos yang sangat baik. Itu sesuatu yang sangat saya syukuri. Bismillah. Bahkan kalau datang, saya punya bos, sering saya diajak makan ke restoran besar. Makan itu mewah-mewah. Seperti siakap, udang, semuanya saya rasa alhamdulillah. Kalau saya nggak merantau di Malaysia, mungkin tidak pernah mendapatkan pengalaman seperti ini. Meskipun banyak yang bilang, baru jadi TKI di Malaysia, sombong, gaji segitu aja pamer. Baru lihat kota seperti itu aja udah kayak orang desa, kayak orang nggak pernah piknik. Kok nggak mikir ya? Namanya orang kampung, orang desa, kok disuruh piknik? Untuk makan sehari-hari saja cukup alhamdulillah kok disuruh piknik. Bismillah. Mantap. Mungkin kalau ke Jepun, saya juga tidak merasakan masakan Melayu seperti ini, sahabatku semua. Bismillah. Maaf ya sahabat-sahabatku semua, saya makan sambil bercerita. Sebenarnya tak elok. Cuman kalau saya diam saja, nanti teman-teman jadi bosan. Jadi saya menceritakan kehidupan saya merantau di Malaysia. Sebentar lagi pasti juga ada yang berkomentar, penjilat dikasih makan gitu aja bangganya luar biasa. Ya terserah kalian ya kan, yang penting makan sedap enak. Bismillah. Tambah sambal lagi. Masya Allah. Mantap betul memang. Kalau masakan sale seperti ini nggak ada manis-manisnya ya, dia lebih ke pedas. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebentar, saya cuci tangan dulu sahabatku semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga berkah dunia akhirat. Terima kasih untuk orang-orang baik daripada Malaysia yang telah menonton video saya, yang telah ikut memberikan dukungan selama saya bekerja, membuat video.
Di sisi lain, saya hanya ingin menceritakan tentang sesuatu hal yang positif di negara tetangga kita, supaya kita itu tidak menilai seolah-olah di negara tetangga kita ini orang-orang daripada Indonesia ketika kerja di Malaysia dipandang rendah, dipandang hina. Enggak, sahabatku semua. Selagi kita merantau di negara orang dengan cara resmi, dengan adab sopan santun, menghargai masyarakat di negara tersebut, jadi pada intinya kita akan baik-baik saja dan mudah untuk berkawan, mudah untuk jumpa saudara-saudara baru. Kira-kira seperti itu. Oke, cukup sampai di sini dulu sahabatku semua. Kalau dibilang saya kampungan, saya orang nggak pernah makan enak, dikasih seperti itu aja udah kayak nggak pernah makan sedap, nggak apa-apa. Itu terserah kalian mau menilai apa. Yang penting saya hanya ingin berbagi cerita hal yang saya alami ketika berada di Malaysia, bekerja, dan hubungan saya dengan orang-orang di sini. Alhamdulillah baik-baik saja. Oke, cukup sekian. Mudah-mudahan video ini juga memberikan informasi yang bermanfaat buat sahabatku semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.